Ini adalah tas harian yang gua rasa paling cocok untuk para fotografer dan videografer. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue kedatangan sebuah tas kamera yang brandnya sendiri gue rasa masih baru masuk Indonesia. Karena gue sendiri juga baru dengar brand yang satu ini yang bernama Summit Creative. Jadi ini tasnya dari bursa kamera profesional kalau kalian kepo gitu ya. Dan ini adalah salah satu shoulder bag dari si brand Summit Creative ini dengan nama Summit Creative Tenzing 7 liter gitu ya. Jadi dia punya ukuran ya biasalah. Tas-tas kamera emang namanya itu suka pakai kapasitas yang dibawa, dan dia di sini membawa kapasitas 7 liter. Dan kalian bisa lihat ya, ini tas yang menurut gua punya desain estetik tuh yang lumayan kalem, lumayan elegan, terlihat mewah. Tapi experience gua nggak cuma dari segi fisiknya aja, karena ternyata pas gua udah coba pakai tas ini selama beberapa hari, dia juga memenuhi fungsi kebutuhan gua. Jadi buat kalian yang ngikutin gua di channel SM Media, kalau kita lagi keluar-keluar mungkin beberapa kali suka kelihatan ya, kalau gua itu tas hariannya itu adalah sebuah tas Peak Design, yaitu adalah Peak Design Everyday Sling Bag 6 liter. Jadi yang ini 6 liter, yang ini 7 liter, dan kalian bisa lihat ya secara desain estetik sebenarnya ya ini udah wear off juga sebenarnya untuk yang Peak Design-nya. Jadi ini adalah tas harian gua, dan experience gua setelah nyobain yang Tenzing ini, atau mungkin kita sebut tas Summit ini yang versi shoulder bag 7 liter, gua rasa gua akan pindah gitu ya. Karena di sini selain udah wear off, dengan kapasitas volume yang dibawa lebih besar di tas yang versinya Summit ini, menurut gua ini lebih memenuhi kebutuhan gua. Jadi kalau yang untuk Peak Design itu sebenarnya gua, ini mungkin subjektif ya, tapi sebenarnya gue itu bukan paling demen sama model yang ini. Gue itu sebenarnya lebih suka everyday sling bag mereka yang versi sebelumnya lagi gitu, yang bentuknya tuh lebih simetris kayak lonjong doang. Kalau di sini kan bentuknya agak gini ya kalau kalian lihat gitu. Cuman masalahnya kalau gue ngambil yang versi sebelumnya itu ukurannya agak sedikit lebih kecil, dimana gue nggak bisa bawa iPad 11 Pro gue gitu, iPad Pro 11 inch gue gitu. Dan akhirnya gue bisa bawanya pakai Peak Design yang ini, dan itu pun sebenarnya lumayan sempit. Nah pas gue coba, kalian mungkin bisa lihat juga ya, nih kalau gue giniin kayak perbedaannya tuh nggak cuma 1 liter gitu sebenarnya. Jadi ya untuk kebutuhan gue, balik lagi gue suka bawa-bawa barang agak banyak, suka ngambil kamera juga, dan gue memang selalu bawa-bawa iPad dan gadget-gadget gue. Ya di sini gue merasa lebih oke gitu. Tapi ya itu sedikit intermezzo aja kalau gue akhirnya pindah ke tas si Summit ini. Dan overall dari segi desain gue lumayan suka. Tadi gue udah sempet mention juga, simple tapi tetap kelihatan elegan, kelihatan mahal. Bahannya sendiri dia menggunakan bahan-bahan yang water resistant juga, sehingga kalau kita pakai mungkin agak gerimis-gerimis atau hujan-hujan tipis, harusnya gear kita aman di dalam, karena dia di bagian rantainya pun dia ada sealingnya gitu. Jadi kalau kalian lagi tutup, bukan rantai, sleting. Kalau kita lagi tutup, sletingnya tuh kesil gitu, nggak kelihatan ada si sletingnya gitu. Sletingnya juga enak, halus banget. Cuman kalau misalkan kita buka, sebenarnya di sini yang gua agak sayangkan gitu. Ini subjektif balik lagi, tapi warna birunya agak terlalu terang buat gua, karena gua lebih prefer warna-warna yang agak muted sebenarnya, kayak abu-abu gitu ya, atau warna-warna yang agak gelap, agak netral lah gitu. Sedangkan di sini warnanya lumayan terang birunya. Tapi ya paling enggak setelah gua cobain secara functionality, dia yang jadi pengaruh banget gitu. Jadi dia di dalamnya itu kompartmennya lebih gede berasa dibandingkan gue pakai yang Peak Design gitu kan, karena balik lagi dia udah 7 liter juga. Di sini dia ada berbagai kompartmen, gue bisa naruh dompet, power bank di tempat yang berbeda dengan kabel-kabel. Lalu di sini juga bagian utamanya, ini bagian utamanya unik ya, dia pakai sistem separator yang bentuknya itu sebenarnya mirip sama Peak Design. Kalau di Peak Design itu disebutnya origami gitu, sistem separator origami yang kita bisa bentuk misalkan kayak gini, dia jadi ada 2 lantai gitu ya, atau kita pengen salah satunya doang, kita pengen satu row-nya tuh 2 lantai, nah kayak gitu. Jadi bisa kita tutup juga yang bagian bawahnya, dan kita isi di bagian atasnya, kita bisa naruh sesuatu kayak gini lah
gitu. Jadi enak banget gitu. Gue suka karena ya gue udah terbiasa dengan sistem itu di Peak Design dan di sini juga dibawa. Menurut gue itu hal yang patut untuk di-appreciate juga. Apalagi dia, gue belum mention, harusnya gue mention di awal. Apalagi dia berada di price point yang jauh lebih murah gitu. Jadi itu poin kuatnya sebenarnya. Jadi Peak Design gue itu ketika gue pindah ke sini sebenarnya bukan upgrade kalau kita ngomongin soal harga, karena perbedaan harganya yang ini kurang lebih 1 juta kalau nggak salah lebih murah gitu. Jadi 1 juta lebih murah, lebih irit gitu. Dan ya balik lagi secara impression so far ini sangat oke. Sama kompartemen tengahnya ini strukturnya kuat banget. Jadi kalau kalian naruh barang-barang kalian yang fragile gitu ya, kamera atau mungkin gadget-gadget kalian bisa merasa aman. Paddingnya tebel, jadi lumayan ngejaga juga. Tapi dia secara struktur juga kuat banget. Kalau misalkan lagi kita tutup, nih kayak gini, dia tuh nggak keteken gitu. Strukturnya kuat banget ya, kalau gue berdiri di atasnya pasti gepeng gitu ya. Cuman strukturnya kuat banget gitu. Jadi kemarin juga gue udah pakai buat mindah-mindahin kamera. Gue kemarin udah ngambil X-T5 juga yang gue lagi dipinjemin. By the way, pas dikasih ke gue ternyata tidak pakai kardus, tidak pakai apa gitu ya. Dan gue taruh ke sini. Gue tidak worry karena ukurannya gede gitu dan gue bisa atur juga. Dia juga sistem separatornya pakai velcro gitu ya, bisa kita ubah-ubah dan ya so far gue merasa aman gitu di sini karena balik lagi dia kayak menjaga banget. Utamanya yang bagian tengah ya. Mungkin kalau yang bagian depan-depannya ya kalian taruh barang-barang yang nggak terlalu sensitif sama tekanan. Tapi yang bagian tengah ini beda lah dari tas lain gitu. Strukturnya bener-bener kuat banget. Di dalamnya kita juga langsung dapat sebuah rain cover gitu ya. Sama ya itu udah ada gue isi barang-barang juga sih. Sama yang lumayan ngaruh adalah iPad gue ada di sini ternyata. iPad gua sekarang kalau gua masukin ini dengan keyboard cover dan juga pensil itu seamless banget gitu. Dia nggak sesempit pas gua pakai Peak Design gitu. Jadi kalau kalian mau lihat nih ketika gua pakai Peak Design, gua kan memang tas utamanya Peak Design ya. Kalian bisa lihat samping-sampingnya. Ya ini menandakan dia sering masuk ke tempat-tempat kecil gitu. Jadi dia banyak kegores gitu di ujung-ujung sih covernya ini gitu. Ya walaupun iPad-nya sih aman-aman aja, tapi ya balik lagi itu jadi ekstra poin buat gua karena tas ini agak sedikit lebih gede. Tetap sih menurut gua kalau kalian bawa tablet atau iPad di atas 11 inch gitu ya, menurut gua akan susah juga gitu. Jadi emang cocoknya dengan iPad Pro 11 inch itu kurang lebih ngepas lah gitu. Dengan full cover sama pensil semuanya masuk, tanpa pensilnya pun gua bawa udah nempel begini, dia tetap nempel gitu, menandakan tempatnya tuh nggak ngepas banget. Kalau dia ngepas banget, pensilnya pasti udah jatuh gitu kalau misalkan ketika gue buka gitu. Jadi ya menurut gue ini oke banget. Sama dia juga ada ya kompartemen ekstra di sisi depan buat kalian mungkin naruh kunci atau barang-barang yang tipis, surat menyurat dan lain sebagainya. Karena di sisi depan ini dia lumayan dikorbanin ya, karena dalamnya kuat, depannya yang agak kegencet gitu. Jadi itu jadi pertimbangan kalian juga. Sama di sisi belakangnya dia juga ada ekstra kompartemen lagi. Di sini sih gue bawa tali dari dia yang ini kalau kita pengen gantungin tripod itu bisa, atau gantungin aksesoris apapun lah, kita bisa ngakal-ngakalin pakai tali ini. Kita dikasih beberapa poin buat ngikatnya juga. Ya kurang lebih konsepnya mirip dengan Peak Design. Tapi bagian kompartemen belakang ini dia bisa juga, dia ada sletingnya, bisa kita buka dan dia jadinya tembus gini. Fungsinya kalau misalkan kalian bawa ininya agak berat, lalu kalian lagi di airport gitu ya, bawa koper, ya kalian kopernya bisa diangkat pegangannya dan dia bisa diselipin gitu. Jadi ya itu well thought juga menurut gua. Itu sih kalau di ransel Peak Design rata-rata udah ada, tapi di sling bag-nya nggak ada, dan menurut gua ini jadi feature tambahan juga lah gitu. Apalagi gua harus ingetin lagi dengan harganya yang lebih murah. So overall menurut gua tas ini adalah tas yang recommended banget kalau kalian sering pakai buat ya kegiatan harian kalian, atau kalian juga sering pakai buat ngejob, buat bawa-bawa kamera dan lain sebagainya. Menurut gua ini oke banget. Gue belum bahas tadi, ininya juga talinya gede ya. Jadi di bahu kita nggak terlalu sakit, sama dia paddingnya juga ada gitu. Dan ini mungkin ini akan nginin mic gue nggak ya kalau gue pakai. Nah agak keganggu mic ya. Tapi ya kurang lebih kayak gini gitu. Dan menurut gua
Ini adalah tas yang shoulder bag everyday, yang nyaman banget buat dibawa-bawa, yang memenuhi kebutuhan gue. Balik lagi, gadget gue sekarang banyak banget, dan gue pun sebenarnya tidak selalu penuh gitu, karena gue kan nggak setiap hari bawa kamera juga gitu, kalau lagi ngejob doang atau kalau lagi ada kepentingan doang. Jadi gue biasanya 2 row di tengah pun itu kosong gitu. Cuman ketika gue butuh, ya ada ruang yang bisa gue pakai buat bawa barang, dan gue tahu ruang tersebut sangat secure buat barang-barang yang fragile sekalipun gitu, karena dia bener-bener ya itu tadi, strukturnya kuat banget gitu. Bener-bener dia menjaga biar bentuknya tuh kotak aja gitu, seperti ini. Dan ya, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Buat kalian yang udah tertarik, link pembeliannya pastinya gue taruh ada di deskripsi. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.